Kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Setelah melalui masa praaksara, masyarakat Indonesia memasuki masa kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru itu disebut masa Hindu-Buddha atau disebut masa klasik. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Peta pada gambar menunjukkan jalur perdagangan laut antara India dan Cina yang melewati wilayah perairan kepulauan Indonesia. Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan nama Jalur Sutra. Jalur Sutra membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Komoditi utama yang diperdagangkan adalah kain sutra dari Cina. Itulah mengapa jalur tersebut dinamakan sebagai Jalur Sutra. Selain kain sutra, wewangian dan rempah-rempah juga menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Sejak awal abad Masehi, jalur itu dialihkan melalui jalur laut karena situasi jalan darat di Asia Tengah sudah tidak aman. Jalan laut yang terdekat dari India ke Cina yaitu melalui Selat Malaka. Peralihan rute perdagangan ini telah membawa keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Indonesia menjadi daerah transit atau pemberhentian bagi pedagang-pedagang, baik dari Cina maupun India. Masyarakat Indonesia ikut aktif dalam perdagangan tersebut dan terjadilah kontak hubungan antara Indonesia dengan India dan Indonesia dengan Cina. Kontak ini mengakibatkan pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India mulai berkembang di Indonesia. Teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. 1. Teori Waisa. Proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang India. Para pedagang ini menyesuaikan dengan angin musim. Sambil menunggu perubahan arah angin, mereka kemudian menetap sementara di Indonesia. Pada saat menetap inilah terjadi pernikahan dengan perempuan-perempuan pribumi. Teori kesatria menyatakan bahwa ketika ada konflik antar suku, para kesatria membantu kemenangan bagi salah satu kelompok atau suku yang bertikai. Hadiah atas kemenangan itu, mereka dinikahkan dengan salah satu putri dari kepala suku atau kelompok yang dibantunya. Dengan mudah, para kesatria ini menyebarkan tradisi Hindu-Buddha. Golongan kesatria dari India ini kemudian juga membangun koloni-koloni yang kemudian berkembang menjadi sebuah kerajaan. Abad ke-5, ada para keluarga kerajaan India Selatan yang melarikan diri ke Indonesia karena kerajaannya mengalami kehancuran. Mereka kemudian mendirikan kerajaan baru di Indonesia.
Teori Brahmana. Teori ini menyatakan bahwa para Brahmana lah yang membawa pengaruh Hindu Buddha ke Indonesia. Sebab golongan Brahmana sangat menguasai bahasa dan huruf Pallawa. Hal ini didasarkan kepada peninggalan berupa prasasti yang menggunakan huruf Pallawa dan Sanskerta. Teori arus balik. Para pemuda Indonesia belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya.